Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai koneksi dan organisasi wacana akan melakukan presentasi pada pagi hari ini dan semoga teman-teman yang memperhatikan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah dari kami, insya Allah. Amin. Nah, jadi di sini untuk kelompok 6, di sini ada saya sendiri, Ridwan Zamroni dengan NIM 2009115. Kemudian ada Salsabila Arafah dengan NIM 2111627, 2001617. Kemudian ada Salsabila Aulia dengan NIM 2007249 dan Shanti Anggraini Rahman dengan NIM 20076. Nah, selanjutnya Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh saya. Jadi untuk yang pertama ini adalah tentang koneksi. Nah, jadi secara sederhana ya, jika kita menaruh secara bersamaan dua atau lebih klausa dalam sebuah kalimat, maka artinya kita menyatukan informasi. Nah, lalu saat kita memisahkan informasi ke dalam kalimat yang terpisah, maka terbentuklah ide pokok dari sebuah kalimat. Nah, di sini ada salah dua contoh ya, yaitu di mana yang pertama ini, ketika Asep berjalan pergi, Bob berpikir bahwa ia tidak akan pernah kembali karena ia sangat marah. Nah, ini dalam satu kalimat disatukan beberapa klausa. Nah, kemudian ini dipisah-pisah lagi menjadi Asep berjalan pergi. Dia terlihat sangat marah. John berpikir bahwa ia tidak akan pernah kembali. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa untuk bagian yang kedua atau kalimat yang kedua ini sudah dipisah-pisah klausanya menjadi kalimat tersendiri. Dan ini menunjukkan adanya koneksi antara setiap ide pokok dalam setiap kalimat. Nah, oke. Mungkin selanjutnya. Nah, kemudian, sebelum kita masuk ya, ini ada penjelasan sedikit sebelum masuk ke contoh yang kedua. Jadi pada kalimat pertama yang tadi, boleh dibalik dulu sebelumnya. Mohon maaf. Nah, jadi pada kalimat yang pertama ya, yang mana itu mengemas 4 klausa, ya dalam keadaan seperti itu, koneksi antara keduanya disinyakan oleh sintaksis maupun kata-kata gramatikal seperti ketika atau karena. Di situ bisa dilihat ya, teman-teman. Kemudian, pada contoh yang kedua, keempat klausa didistribusikan ke dalam 3 kalimat. Nah, adapun koneksi antara keempatnya disinyakan oleh kata-kata maupun frasa yang berhubungan satu sama lain. Ini juga disebut dengan koneksi wacana. Nah, kemudian kita melihat bagaimana koneksi antar kata dalam setiap klausa. Misalnya, penggunaan Asep nih berkaitan dengan ia di klausa selanjutnya atau yang di kalimat kedua itu dengan dia. Begitu juga dengan kata-kata lainnya yang secara leksikal mungkin berpasangan. Nah, selanjutnya. Nah, untuk contoh yang kedua ini bisa dilihat ya. Jadi ada beberapa kalimat. Nah, jadi ini saya bacakan. Saya percaya yang demikian itu. Apapun yang akan terjadi, pastilah akan terjadi. Saya percaya kalau, tahulah, itu adalah takdir. Benar-benar takdir. Nah, kesemuanya ini berkoneksi ya, dan bisa saja dipersingkat menjadi satu kalimat. Pemanjangan tersebut berkaitan erat dengan pembahasan selanjutnya, yakni kalimat pidato atau lisan. Next. Nah, dalam pembahasan kalimat lisan ini ya, di sini ada masalah utama yang akan dibahas, yaitu bahwa lebih mudah menyatakan kalimat dalam tulisan daripada secara lisan. Unit ujaran utama dalam lisan adalah apa yang sering disebut unit ide, yang juga bisa disebut dengan unit intonasi. Nah, ada yang dinamakan dengan kontur intonasi final dan kontur intonasi non-final. Nah, kontur intonasi final biasanya dilambangkan dengan 2 garis miring ya. Biasanya diujarkan dengan nada yang nyata, naik, dan turun. Memiliki tanda
beres atau selesai dari sebuah informasi. Nah, misalnya dalam sebuah kalimat, nanti ada contohnya. Nah, untuk yang kedua ini kontur intonasi non-final. Biasanya dilambangkan dengan satu garis miring saja. Biasanya dijalankan dengan nada naik dan turun yang kecil, seakan-akan masih ada informasi yang datang. Ini garis dua ini melambangkan fungsinya hampir mirip dengan titik ya. Sedangkan untuk yang garis miring satu ini fungsinya hampir mirip dengan koma. Nah, selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Contohnya ada saya merasa ini nadanya tidak terlalu naik atau turun di akhir. Nah, beda dengan dia tidak akan ada di sana. Nah, di situ sudah jelas ada naik dan turun nada yang sangat signifikan. Mungkin boleh dilanjut. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kohesi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penulisan biasa nih, kita sering menemui penggunaan kata ganti sebagai penghubung semua unsur. Adapun kata ganti ini termasuk ke dalam apa yang disebut oleh Halliday dan Hasan 1976 sebagai penanda kohesi. Nah, agar lebih mudah, nih bisa dilihat ya kalimat berikut ini. Ini ada contohnya. Sang bos berharap para karyawan berkontribusi untuk amal favoritnya. Namun, meski kebanyakan dari mereka yang melakukannya, para pekerja paruh waktu tidak akan pernah. Nah, di sini ada kata ganti. Ya, ini contohnya mereka yang terhubung dengan para pekerja yang sudah disebutkan pada pada klausa-klausa selanjutnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan, boleh di next. Nah, kejauhan. Mundur. Nah, ini betul. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada determinan dan kuantifian. Determinan misalnya ada pada kata atau partikel sang dan para yang mengidentifikasi sesuatu ya. Di sini bisa kita lihat ada kata sang bos ya yang mengidentifikasi bahwa itu adalah seorang bos. Nah, sedangkan kuantifian ada pada kata kebanyakan yang menunjukkan jumlah atau berapa banyak atau bisa disebut dengan kuantitas ya. Nah, kemudian ada substitusi. Nah, pada kata melakukannya di kalimat kedua sebenarnya berkoneksi ya, dengan berkontribusi pada kalimat pertama. Nah, kata melakukannya ini ibarat substitusi dari kata berkontribusi itu sendiri. Kemudian ada yang namanya elipsis. Nah, tanda bergaris di bawah di ujung kalimat kedua menunjukkan sesuatu yang sudah dapat diprediksi apa isinya berdasarkan berkontribusi untuk amal favoritnya. Jadi di kalimat kedua itu di ujung itu ada para pekerja paruh waktu tidak akan pernah. Nah, itu ada garis bawah. Nah, itu menunjukkan bahwa nantinya maknanya itu merujuk kekosongan itu merujuk kepada kalimat yang pertama itu ya, yang itu berkontribusi untuk amal favoritnya. Kemudian ada kohesi leksikal, di mana kata pekerja di kalimat kedua berkohesi secara leksikal dengan kata karyawan di kalimat pertama. Nah, ini kurang lebih memiliki makna leksikal yang berkohesi, yang hampir mirip, yang sama lah istilahnya. Kemudian yang terakhir ini ada yang disebut dengan konjungsi dan penghubung lainnya yang mirip dengan konjungsi. Terdapat pada konjungsi namun ya di kalimat kedua yang menunjukkan kontras antara kalimat pertama dengan kalimat kedua atau kontradiksi antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bagian transkripsi. Bagian-bagian terbatas dari bahasa tertulis dengan awal dan akhir yang jelas disebut teks. Jadi tidak ada padanan kata untuk tuturan. Dalam kata tuturan sendiri seringkali tidak jelas di mana awal dan akhirnya. Berlaku juga untuk beberapa data tertulis. Ketika penutur ingin mengomunikasikan materi dalam jumlah besar, mereka harus memecahnya menjadi baris dan bait.
Baris sendiri adalah unit ide atau unit intonasi yang seringkali panjangnya satu klausa, tetapi tidak selalu begitu juga. Sedangkan bait adalah kumpulan baris yang minimal mengandung satu topik dan diatur secara berirama dan terhubung sedemikian rupa, sehingga saling bergantung dalam cara yang ketat. Bait mengambil perspektif pada karakter, tindakan, peristiwa, klaim, atau sepenggal informasi. Baris dan bait ini merupakan bagian dari makrostruktur. Selanjutnya. Nah, di sini ada argumen dalam contoh baris dan bait. Yang pertama adalah saya percaya itu. Yang kedua, apapun yang akan terjadi pasti akan terjadi. Yang ketiga, saya percaya bahwa Anda tahu itu takdir. Yang keempat, ini benar-benar. Nah, garis miring dengan dua atau ganda di sini berarti menunjukkan kontur akhir seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ridwan. Kontur akhir ini disebut juga sebagai kontur penutupan, yaitu nada suara yang menandakan bahwa sebuah ide yang dituturkan telah lengkap, tertutup, dan selesai diujarkan. Selanjutnya adalah sebuah garis miring pada akhir baris, yaitu kontur non-akhir atau kontur kelanjutan. Gerakan nada seperti itu menandakan bahwa informasi dalam satu baris dianggap belum ditutup atau selesai oleh penutur, tetapi selanjutnya akan dilengkapi oleh informasi. Jadi sama seperti tanda koma begitu. Sebuah informasi disebut selesai atau membutuhkan tambahan tidak menjadi masalah yang ditentukan oleh sifat informasi, melainkan keputusan yang dibuat penutur dalam menyusun teksnya secara retoris untuk mencapai sudut pandang yang diinginkannya. Kemudian ada simbol titik-titik, yaitu singkatan dari jeda. Simbol titik 2 berarti memperpanjang suara. Sedangkan simbol yang hanya spasi adalah singkatan dari kata yang terpotong. Misalnya ada S dan simbol strip merupakan singkatan dari kontur intonasi yang terpotong. Kemudian pencetakan tebal dari sebuah kata, misalnya kata pindah yang dicetak tebal berarti tekanan empatik. Selanjutnya. Selanjutnya adalah bagian menganalisis argumen satuan intonasi. Argumentasi sehari-hari memiliki tujuan yang lebih dalam dari sekedar memvalidasi sebuah klaim dan bahwa itu rasional, tetapi dengan caranya sendiri. Penutur meletakkan informasi sesuai perspektif mereka tentang informasi dan interaksi. Mereka selalu berkomunikasi lebih dari pesan literal. Untuk melakukannya, mereka menggunakan intonasi, kohesi, dan struktur makro. Ada 1A, dan ayahku meninggal seminggu setelah kami menikah. 1B, saat kami sedang berbulan madu. Nah, dengan menempatkan titik penuh intonasi setelah setiap unit dalam nomor 1, penutur mengisolasi dan memisahkan dua peristiwa, yaitu kematian dan bulan madu. Mereka memberi keunggulan yang sama, jadi posisinya dalam kalimat ini sama begitu. Tidak ada anak kalimat atau ibu kalimat, karena dua-duanya merupakan kata yang berbeda dalam satu kalimat. Selanjutnya ada contoh 2A, dan ayahku meninggal seminggu setelah kami menikah saat kami sedang berbulan madu. Nah, sedangkan dalam contoh nomor 2 ini, bulan madu diperlakukan hanya sebagai latar belakang sementara untuk kematian ayah, peristiwa yang lebih menonjol dalam kasus ini. Jadi di nomor 2 ini, saat kami sedang berbulan madu, di 2B itu menjadi anak kalimat dari contoh 2A begitu. Selanjutnya adalah bagian menganalisis sebuah argumen, yaitu kohesi. Kohesi adalah cara di mana baris dan bait saling terkait satu sama lain. Kohesi dicapai dengan berbagai perangkat linguistik, termasuk konjungsi, kata ganti, demonstratif, elipsis, kata keterangan, serta pengulangan kata dan frasa.
Perangkat linguistik apapun yang menyebabkan dua baris menjadi terkait membuat teks menjadi kohesi. Operasi kohesi dapat dilihat dengan jelas dalam kata karena dalam teks. Kata-kata seperti karena memiliki dua fungsi. Satu untuk mengikat dua bagian bersamaan, kemudian satunya lagi untuk mengikat dua bait bersamaan. Seperti dalam contoh baris 21 sampai 24 berikut ini. Dan aku hanya merasa gerakan itu dimaksudkan untuk menjadi karena jika tidak, dia tidak akan ada di sana. Kata karena pada baris 21 sampai 24 adalah penggunaan kohesif intrasential, yaitu dalam kalimat. Karena hanya menghubungkan dua klausa dari satu kalimat, yaitu kalimat karena jika tidak dia tidak akan ada adalah klausa bawahan. Selanjutnya ada contoh baris 5 yaitu karena suamiku punya saudara laki-laki. Karena seperti saat kita menikah. Baris 5 memulai bait 2. Di sini karena menghubungkan dua bait yaitu bait 1 dan bait 2. Karena di sini menandakan bahwa bait 2 adalah dukungan atau bukti untuk pandangan yang diungkapkan dalam bait 1. Saat kita beralih dari bahasa umum di bait 1 ke bahasa berbasis naratif tentang tindakan di bait 2. Bait 3 kembali ke bahasa umum dari perasaan pribadi, sedangkan bait 4 menggunakan karena untuk memperkenalkan data pendukung spesifik dari tindakan dan peristiwa untuk posisi pembicara. Dengan demikian, bait 3 dan 4 memiliki struktur paralel dengan bait 1 dan 2, yaitu posisi umum di bait 1 dan 3 karena kasus tertentu di bait 2 dan 4. Menciptakan paralelisme skala besar yang mengikat bagian itu bersama-sama secara keseluruhan, atau membantu memberi sinyal dan mengembangkan tematiknya. Selanjutnya bagian ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada menganalisis sebuah argumen organisasi wacana. Organisasi wacana adalah organisasi teks menjadi baris dan bait, serta cara pola bahasa di dalam dan melintasi baris dan bait tersebut. Stanza dari sebuah argumen atau cerita dapat terdiri dari beberapa bait, contohnya pengenalan yang disebut makrostruktur atau struktur yang lebih besar dari kalimat. Satu tema utama pembicara adalah bahwa apa yang terlihat sama, terhubung, atau berbeda, tidak terhubung, pada tingkat yang dangkal mungkin justru sebaliknya di tingkat yang lebih dalam dari cara kerjanya. Contohnya ada klausa suamiku memiliki saudara laki-laki yang terbunuh dan di sana ada sesama yang pergi. Selanjutnya. Lalu ada menganalisis sebuah argumen kontekstualisasi. Karena banyak elemen yang merupakan bagian dari konteks, pembicara harus membantu pendengar untuk mengetahui aspek mana dari konteks itu yang relevan dengan maksud dan tujuan pembicara. Perangkat speaker yang digunakan untuk membantu pendengar, bagaimana tafsirannya, dan bagian mana yang paling relevan disebut konstekstual. Satu-satunya tempat yang tepat untuk mendengar adalah menerima logika teks, yang justru merupakan logika nasib, dan dengan demikian argumennya merupakan dari teks. Selanjutnya ada menganalisis argumen, organisasi, tematik, dan kontras. Adanya kontras ditandai dengan berbagai cara oleh pembicara, termasuk pilihan kata dan sintaksis, penggunaan perangkat wacana, dan pola pengulangan dan paralelisme dalam teks. Menciptakan kontras adalah salah satu cara untuk mengembangkan dan mengatur tema atau gagasan utama ketika kita berbicara atau menulis. Dalam kontras yang mengatur sebuah teks, seringkali satu pihak menang atas bawahan yang lain, tapi tentu saja kemenangan tersebut memungkinkan sebuah teks menjadi argumen. Sebuah ketidakpastian mungkin akan ada dalam teks-teks, karena pada kedalaman teks tersebut adalah upaya untuk berdamai dan memahaminya. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu pekerjaan pemahaman publik. Ketika kita berbicara, kita harus berbicara sebagai siapa dan seperti apa. Pendengar yang terlibat dalam pekerjaan interpretasi harus tahu siapa pembicara yang ada. Apakah dia berbicara sebagai dokter atau berbicara sebagai teman. Dan pendengar yang baik terlibat dalam pekerjaan interpretasi juga harus tahu apa yang menjadi tujuan pembicara di sini, apakah untuk menawarkan nasihat medis atau bantuan pribadi. Jadi apabila kita terlibat dalam pekerjaan interpretasi, kita harus bisa menyesuaikan diri, entah bagaimana kita berbicara atau bagaimana cara kita memahami maksud dari lawan. Contohnya di sini ada gambar yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana cara seseorang gitu berkomunikasi. Seperti contohnya di gambar yang pertama, lihat ya dengan jelas gitu, kedua lelaki sangat akrab berbicara di sana gitu. Yang mana kita bisa mengetahui bahwa mereka bisa berbicara sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang atasan yang mana seharusnya lebih berwibawa. Contoh gambar kedua itu juga dapat terlihat dari gestur tubuh dan situasi yang mana seorang wanita berbicara secara santai kepada tetangganya, bukan sebagai seorang dokter yang berbicara secara profesional. Dan foto terakhir itu bagaimana kita ketika kita menjadi seorang ibu, kebetulan juga menjadi seorang guru gitu bagi anak kita. Jadi kita harus memperlakukan seorang anak secara profesional. Apakah ia sedang menjadi murid kita di sekolah atau sebagai anak kita di rumah. Dan yang selanjutnya itu ada pembahasan mengenai percakapan. Percakapan dalam tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang primordial dan mendasar bagi manusia. Untuk sebagian besar kita sebagai spesies jauh sebelum tulisan ditemukan dan media digital muncul, kita sebagai manusia mengerjakan hubungan sosial, identitas, status, solidaritas, persaingan, dan juga kolaborasi kita dengan orang lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana keselarasan dan wacana bekerja dalam percakapan tatap muka. Mungkin sebelumnya saya izin meminta bantuan dari teman-teman yang ada di sini untuk mencoba berdialog gitu ya dari teks yang ada di sini. Yang mana Sarah sebagai profesor itu bisa digantikan oleh Santi, Carol itu bisa digantikan oleh saya, Janet bisa digantikan oleh Salsya, dan juga Jo bisa digantikan oleh Ridwan. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa kita mulai dialognya? Boleh. Salsa. Iya, boleh. Ya, baik. Terima kasih. Saya mulai terlebih dahulu, nanti langsung disambung saja ya oleh teman-teman. Sebagai yang tadi saya sebutkan. Baik. Biasanya ibuku membicarakannya di tahun 40-an, di mana orang-orang akan berkeliaran di Union Station. Siapapun akan menjemput mereka karena semua akan menari di Bright City. Dengan siapapun, entah kamu mengenal mereka ataupun tidak. Ruang dansa tepi danau. Iya, betul. Dan juga meskipun kau datang sendirian, tidak menjadi masalah, karena semua akan mendapat tumpangan untuk menuju Bright City. Ayahku dulu bekerja di sana. Ia bilang tumpangan tersebut sangat berguna karena bisa membawa orang yang ingin pergi ke sana. Namun setahu saya dari makalah yang pernah saya baca mengenai hal ini, Bright City dibangun oleh perusahaan mobil jalanan agar menjadi semacam tujuan sasaran bagi orang untuk pergi ke sana dan secara simbiosis dapat menghasilkan uang dari sana. Baik, terima kasih teman-teman. Baik ya, terima kasih untuk telah membantu membaca dialog yang tadi sudah tertera gitu di sini. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa nih isi dari percakapan tersebut gitu. Jadi percakapan tadi yang telah teman-teman contohkan itu merupakan percakapan pertemuan formal berakhir gitu ya. Beberapa orang memang sudah pergi, namun ada beberapa yang mengobrol tatap muka. Nah, pertemuan tersebut itu merupakan sesi proyek di
profesor dari universitas dan guru sekolah bekerja sama untuk membuat kurikulum lisan untuk siswa sekolah menengah. Nah, para profesor dan guru itu berada di kota yang mana kelas pekerja pasca industri di pantai timur Amerika Serikat. Dalam transkrip yang tadi kita bacakan, Sarah adalah seorang profesor sejarah dan Carol juga Janet itu adalah guru sekolah menengah di sekolah dan teman yang sama gitu. Dan Joe itu adalah koordinator kurikulum di sekolah menengah lain di kota. Carol, Janet dan juga Joe adalah pribumi dan Sarah itu tidak. Dia itu merupakan orang yang lahir di tempat lain dan sekarang tidak lagi di sana. Dari percakapan yang dilakukan Carol, Janet dan juga Joe sangat kolaboratif karena setiap pembicaraan diskusi pada masa lalu dan cerita bersama. Percakapan ini menempatkan Sarah sebagai seorang sejarawan universitas kurang menguntungkan karena dia bukan penduduk asli dan tidak bisa berbagi masa lalu sebagai penduduk asli. Ketika dia mencoba untuk berpartisipasi, dia tidak dapat menunjukkan identitas penduduk asli, tetapi bagaimanapun dia harus berusaha untuk menyelaraskan dirinya dengan pembicaraan informal dan ikatan dari para guru. Cara menunjukkan identitasnya sebagai kawan di tengah perbincangan yang akrab ini gitu ya yang tadi dibacakan, dia menggunakan fakta dari sebuah makalah dan berbicara menggunakan bahasa yang akademis. Sarah menyelaraskan dengan penduduk asli dalam hal konten dan topik dan dengan gaya bahasa yang sebagian besar vernakular, tetapi memperlakukan konten dan topik itu bukan sebagai memori bersama tetapi sebagai pengetahuan berbasis teks. Upaya penyelarasan ini dalam satu hal tidak berhasil dengan baik. Ungkapan yang dikatakan Sarah yang tadi dengan kalimat, namun setahu saya, nah kalimat itu tuh terdengar seperti sedang mengoreksi pengetahuan penduduk asli gitu. Pernyataan yang tampak menyiratkan bahwa bukti berbasis teks mengalahkan bukti lisan berdasarkan ingatan bersama. Dalam hal ini, penyelarasan kadang-kadang bisa menjadi penghindaran dan ironisnya menyebabkan kurangnya keselarasan, rasa hormat, dan juga pemahaman di antara wacana. Nah, contoh ini menarik karena dalam proyek ini telah terjadi konflik tingkat rendah yang berkelanjutan mengenai siapa yang berhak mengajukan bagaimana dan atas dasar apa, begitu. Nah, para profesor lebih menyukai teks penelitian dan juga teori akademis. Sedangkan para guru menyukai klaim yang dibuat berdasarkan pengalaman pribadi mereka sebagai penduduk asli dan guru di Worcester. Maka dari itu, hak untuk mengklaim dan mengetahui sering menjadi sumber konflik di sebuah wacana seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman semua ya, dan luar biasa ya untuk presentasi dari kelompok kami. Kelompok 6 agaknya sudah selesai dan semoga bisa dipahami dan tentunya bisa menjadi salah satu sumber referensi untuk teman-teman dalam memahami studi wacana. Nah, untuk sumber dari presentasi kami sendiri mengambil dari James Paul G dengan judul Introducing Discourse Analysis yang dipublish pada tahun 2018. Nah, jadi untuk keseluruhannya kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Maka dari itu kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.